Halo kawan-kawan, ketemu kembali bersama saya Elektronik Kandangan. Di kesempatan ini kita melanjutkan perbaikan kulkas yang tertunda kemarin, yaitu karena kompresornya bermasalah. Sekarang saya sudah sediakan kompresornya teman-teman, yaitu bekas kulkas Panasonic ya, X ya teman-teman, ukuran 1/4. Saya yakin akan sanggup untuk mengangkat kulkas ini. Oke teman-teman, silahkan disimak caranya sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan di subscribe ya teman-teman, untuk kemajuan channel saya. Ini teman-teman, mesinnya atau kompresornya dia masih original ya, masih segelnya masih ada. Tadi barusan saya bersihkan, saya buang kotorannya, debu-debunya ya. Sekarang akan kita pasang nanti ke dalam sana. Kita lakukan uji coba dulu teman-teman, semoga sukses ya teman-teman. Oke teman-teman, kompresor sudah saya pasang ya, tinggal menghubungkan bagian-bagiannya nanti. Dan di sini saya jelaskan kepada teman-teman mengenai overloadnya ya teman-teman. Di sini karena dia menggunakan 1/5 ya teman-teman untuk overloadnya, yang aslinya bawaan dari Samsung ya teman-teman. Di sini saya perlihatkan kepada teman-teman. Masih asli bawaan dari kulkasnya ya teman-teman. Nah ini original ya teman-teman, bisa dilihat. Saya kasih fokus dulu ya. Nah di sini tertulis TM4 ya teman-teman, TM4. Teman-teman bisa diperhatikan, TM4 yang dari Samsung, yang bawaan dari kompresornya. Sedangkan yang ini yang dari Panasonic ya teman-teman, yang dari Panasonic TM5. Nah jadi saya pergunakan yang bawaan dari Panasonic ya untuk overloadnya, karena overloadnya 1/4 teman-teman. Untuk kompresornya juga 1/4 ya, jadi kita harus sama. Jadi kita tidak menggunakan overload bawaan dari Samsung aslinya, tidak kita pakai, tidak kita gunakan, karena nanti ada efeknya ya teman-teman. Kalau kita pakai nanti misalnya overload itu terlalu kecil, dia akan mudah protek ya teman-teman, akan mudah putus pada saat nanti overheat atau panas ya untuk kompresornya. Dan kalaunya juga ini apa namanya, terlalu kecil ya, kalau kita kebesaran nanti juga dia tidak akan membaca pada saat nanti ada mati lampu mendadak kemudian hidup lagi ya. Jadi tidak bisa kebesaran, jadi harus sesuai ya teman-teman. Untuk overloadnya ini hal yang penting sekali. Kalau untuk PTC nya kita bebas, nggak apa-apa teman-teman, kita bisa menggunakan yang bawaan dari pabrik ini, dari aslinya Samsung, atau juga kita bisa menggunakan bawaan dari PTC yang dari Panasonicnya atau dari pasaran, nggak apa-apa ya teman-teman. Untuk PTC nya bebas. Nah ini dia menggunakan kapasitor ya teman-teman, untuk dari Samsung ini dia terpasang di sini. Namun saya tidak menggunakan kapasitornya karena desainnya memang tidak pakai kapasitor ya teman-teman. Jadi saya lepas untuk kapasitornya, tidak saya gunakan. Saya hanya menggunakan PTC nya untuk yang asli bawaan dari Samsung, dan untuk overloadnya saya bawaan yang asli bawaan dari Panasonic. Oke, kita lanjut ya teman-teman pemasangannya. Tujuan pemasangan aslinya teman-teman adalah untuk menyesuaikan ya teman-teman, untuk menyesuaikan. Nah, harus kita perhatikan juga dia untuk pin PTC ini, dia bagian kanan ya di sini. Berarti ini kanan teman-teman sama ya. Oke, jadi langsung kita pasang saja. Sebenarnya kita bisa menggunakan kapasitor, namun kita harus mengeceknya menggunakan tang ampere ya teman-teman. Pada saat tidak menggunakan kapasitor berapa ampere, dan kemudian pada saat menggunakan kapasitor dia berapa ampere. Apabila dia ada selisihnya tinggi, banyak, ampernya naik, tidak usah dipakai teman-teman. Karena tujuan kapasitor kan untuk starting dan juga untuk menghemat ya. Nah, sudah azan asar lagi teman-teman, nanti kita pending lagi ya pekerjaannya, karena dekat masjid ya teman-teman, tempat saya tinggal.
Oke, sudah terpasang. Sudah terpasang semuanya. Sekarang kita coba tekanannya teman-teman. Tekanan untuk kompresornya. Apakah tekanannya kuat? Kita coba dulu. Nah, start sudah kan. Kencang ya teman-teman tekanannya. Oke, mantap. Mudah-mudahan bisa sukses. Oke teman-teman, di sini saya sedang melakukan proses vakum ya. Nanti akan kita lakukan lagi pengisian. Ini pemasangan sudah saya sambungkan. Oke, kita tunggu vakum dulu kurang lebih 10-15 menit ya teman-teman. Nanti baru kita lakukan lagi pengisian refrigerator. Oke teman-teman, kita sudah melakukan proses vakum. Bisa teman-teman diperhatikan untuk jarum manipulnya menunjukkan minus 30 psi ya. Jadi memang belum saya isi. Sekarang saya coba isi. Ini saya bobol dulu segelnya teman-teman karena ini masih baru ya. Oke, kita buka lagi sedikit biar udara yang terjebak di selang terbuang ya. Oke, kita buka dulu. Oli ya teman-teman, tersedot. Dengan vakum memang kencang ya teman-teman, ngisapnya sampai olinya juga tersedot. Oke, kita coba ngisi ya teman-teman. Coba isi dulu. Saya lihat ya teman-teman. Saya buka dulu. Ya, posisi mati ya teman-teman, posisi mati. Ya, udah masuk ke teman-teman. Nah, programnya udah masuk. Oke, sekarang saya tukar, saya tambah. Oke, 60 psi ya teman-teman. Oke, segitu aja dulu cukup ya teman-teman. Nanti kita tambah lagi pada saat nanti sudah beroperasi kulkasnya. Kemudian kita hidupkan dulu. Kita hidupkan dulu teman-teman. Oke, kita tunggu aja teman-teman perkembangannya. Saya tidak menggunakan tang ampere teman-teman, tang ampere saya rusak, jadi ya seadanya dulu. Oke, sudah hidup. Oke, lihat tekanan turun nggak dia ya. Oke, cahaya kamera. Oke, turun teman-teman, turun. Nah, ini baru tokcer nih kompresor. Kalau yang kemarin dia agak bisa turun ya untuk jarum manipulnya tetap di posisi 40 psi. Oke teman-teman, kita lihat arah kipas angin. Nah, kipas angin meniup ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, dia meniup. Dia bukan mengipas kompresor ya teman-teman, dia menghisap panas dari kondensor. Panas dari kondensor dibuang ke kompresor dengan tujuan supaya kompresor tetap hangat, tetap panas. Tujuannya untuk ini ya teman-teman, untuk membantu proses refrigerant yang berwujud cair dari evaporator masuk ke kompresor supaya dia terbantu ya wujudnya untuk tetap jadi gas supaya mudah dihisap untuk dikompresikan ke bagian kondensor. Oke, sekarang kondensor hangat teman-teman. Ini baru sip teman-teman. Kalau yang kemarin udah hangat, sekarang udah hangat. Udah hangat. Oh, sampai sini teman-teman. Padahal ini kan udah outnya ya. Ini yang pertama di sini. Wow, keren teman-teman. Coba saya punya termometer, saya tempel di sini, langsung ketahuan ya kalau memang ini udah hangat.
Oke, kita tunggu aja teman-teman, kita lihat masih kurang ya teman-teman, kita tambahkan lagi beberapa PSI untuk refrigeratornya untuk mencukupi takaran yang dibutuhkan. Bentar teman-teman. Oke, udah saya posisikan kameranya biar enak dipantau. Bisa naikkan refrigeratornya pelan-pelan ya teman-teman, jangan dibuka langsung banyak karena nanti takut down ya kompresornya, mendapatkan refrigerator berlebihan. Oke, mendekati 20 PSI. Oke, kita stop. Saya tidak tahu takarannya berapa PSI ini teman-teman ya, berapa gram untuk refrigeratornya karena tidak tertulis untuk wear diagramnya. Untuk skemanya tidak tertulis di situ berat refrigeratornya berapa. Ada sih tulisannya tapi tidak terbaca ya teman-teman. Dia hanya menampilkan skema kelistrikan, namun tidak ada untuk jenis refrigerator yang digunakan, kemudian ampernya berapa ampere, terus takaran refrigeratornya berapa gram. Untuk jenis refrigeratornya R600A atau R134A tidak terlihat di sini ya. Jadi kita tunggu aja teman-teman. Oke, kondensor tambah hangat teman-teman, tambah panas. Filter juga hangat, panasnya sudah merata ya teman-teman, udah sampai ke sini. Oke, sekarang kita tunggu aja ya teman-teman hasilnya, nanti saya videokan di depan ya hasilnya. Yang jelas ini untuk refrigerator udah memang terpompa, udah normal, udah lancar sepertinya. Jadi kita menunggu waktu aja lagi untuk lihat hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, disimak terus videonya sampai selesai. Sudah beberapa menit saya hidupkan teman-teman. Di sini ada pembekuan ya teman-teman. Teman-teman bisa diperhatikan di sini. Ada salju ya. Sepertinya kebanyakan freon teman-teman. Tapi kita cek aja dulu perkembangannya gimana. Memang saya isi 1 kali full teman-teman, karena tekanan untuk di manifoldnya ini teman-teman bisa diperhatikan tekanannya sedikit sekali ya, nggak sampai 10 PSI. Tapi karena mungkin kondensor banyak ya teman-teman, kondensor banyak, kemudian refrigeratornya banyak, kemudian kompresornya kuat teman-teman, seperti yang saya pernah eksperimen di kulkas 1 pintu biasa dengan menggunakan mesin pressure ya teman-teman, dengan menggunakan mesin yang dayanya besar. Jadi memang hasilnya ada bung es di bagian pipa suction ini atau pipa hisap ini. Nah, jadi ini udah kelewat dingin kayaknya ya teman-teman. Nah teman-teman bisa diperhatikan ya, ada bung es di situ. Tapi itu tidak masalah, yang penting bisa dingin ya teman-teman. Saya sudah senang. Nanti kalau masalah ada bung es di situ, nanti kita bisa antisipasi dengan cara pengurangan refrigerator nantinya ya, dengan pengurangan refrigerator beberapa PSI. Nah, teman-teman bisa diperhatikan di sini hampir 0 PSI ya teman-teman. Tapi karena tekanan kompresornya kuat, nah kemungkinan itu faktor utamanya teman-teman. Soalnya pernah saya eksperimen dengan menggunakan kulkas 1 pintu, kemudian menggunakan mesin pressure. Jadi itu gunanya teman-teman, kita ada pengalaman ya. Jadi kita tahu bahwa itu karena kekuatan kompresor itu terlalu kuat. Jadi sebenarnya kita bisa ngisi freon tidak usah banyak ya teman-teman, hanya beberapa PSI aja, hanya beberapa gram saja sudah bisa dingin. Tapi karena ini saya berpatokan dengan tekanan, saya rasa kurang, jadi saya tambahkan terus, dan akhirnya ya begitu teman-teman. Jadinya ada bung es di bagian pipa suctionnya. Jadi nanti kita kurangi nanti setelah perkembangan berikutnya. Ini teman-teman sudah sampai di sini, air basah ya. Jadi faktor kebanyakan freon dan juga kebanyakan kondensor dan juga terlalu kencang tekanan kompresor memompa. Jadi intinya semakin besar kompresor semakin bagus ya teman-teman. Namun diimbangi juga dengan kalibrasiannya, yaitu dengan mengurangi refrigerator. Sebenarnya U10 masih bisa teman-teman,
10 bisa sebenarnya sih, tapi nggak masalah ya. Ini juga dingin teman-teman, kondensor tidak terlalu hangat, tidak terlalu panas maksud saya, karena memang dingin udah dicapai ya, udah maksimal dinginnya di bagian evaporator, jadi sampai dia keluar di bagian pipa suction ini. Kita tunggu aja teman-teman perkembangannya. Oke teman-teman, perkembangannya sudah beberapa jam ya, dari tadi siang kira-kira jam 5, sekarang sudah jam 7 ya teman-teman, jadi sudah ada 2 jam. Jadi masih ada pembekuan di pipa suction ya teman-teman. Kemudian untuk tekanannya dia di posisi 0 psi ya teman-teman. Sorry, cahaya kamera. Oke, di 0 psi. Nanti kita kurangi reflektornya teman-teman untuk mengetahui perkembangan kelanjutannya. Nanti dikurangi seperti apa hasilnya, apakah normal pembekuannya. Kemudian di sini tidak ada lagi pipa pembekuan di pipa hisap ini teman-teman. Oke teman-teman, pekerjaan kita udah selesai ya, udah dinyatakan 90% sudah bagus. Di sini memang masih ada penumpukan salju ya teman-teman, nanti saya akan kurangi freonnya. Yang jelas sudah mendapatkan hasil. Mari kita cek sama-sama ke depan hasilnya seperti apa, bahwa ini menyatakan sudah 90% sukses. Ya teman-teman, bisa dilihat ada asapnya. Nah, sudah. Nah, jadi di sini teman-teman saya jelaskan lagi kepada teman-teman, yaitu mengenai speaknya ya. Speak ini saya lupa ya teman-teman, bahwa tulisannya di dalam. Jadi di sini ada untuk tegangannya untuk masukan 360 watt, kemudian jenis reflektornya R134A, untuk jumlah volume freonnya 190 gram ya teman-teman. Ini tertulis cukup jelas ya teman-teman, bisa dibaca sendiri. Nanti di video berikutnya saya akan review fungsi dan cara kerja kulkas ini ya teman-teman. Maksudnya fungsinya, cara penggunaan kulkas ini, karena dia tidak menggunakan truck pressure seperti kebanyakan kulkas ya. Dia seperti kayak es kristal gitu di sini. Yang jelas sudah ada hasil ya teman-teman untuk pekerjaan kita.